Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Abdul Sudiyat Nika. Jadi hari ini kita belajar Java. Jadi menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi tools yang kita gunakan atau ide yang kita gunakan itu Visual Studio Code. Jadi instalnya bagaimana dan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita belajar Java. Jadi kalau teman-teman tahu konsep belajar Java itu sendiri, kalau kita dari teorinya ya, jadi kalau kita tahu bahwa di dunia ini atau di konsep sebuah pemrograman, jadi baik itu antara komputer dan program. Jadi program itu adalah instruksi ya yang dapat dieksekusi oleh komputer atau komputer. Jadi kalau si program itu sendiri ada yang kategorinya high level dan ada yang katanya low level. Jadi ini kedekatan dengan manusianya ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan sebuah garis lurus di sini. Jadi proses dari pemrograman itu. Nah, jadi kalau kita bisa garis lurusnya ini adalah kalau dia semakin dekat dengan manusia atau semakin mudah dimengerti oleh manusia. Jadi misalkan yang di sini adalah oke ya, jadi ini manusia. Terus kemudian yang di sini adalah mesinnya. Jadi semakin ke sana atau semakin tinggi bahasa pemrograman atau semakin mudah kita mengerti, itu tergolong dari high level language ya. Jadi kalau dia di bahasa mesin, nah itu biasanya dia agak susah. Jadi misalkan kalau kalian tahu di pemrograman, contoh pemrograman dasarnya itu misalkan ada INT A sama dengan B tambah C gitu misalkan. Jadi lebih mudah kita memahami dibandingkan dengan kita LDA 097, terus kemudian kita juga ada ADD 098, ini bahasa mesin. Jadi lebih mudah kita mengerti ini bahwa kalau seandainya A itu adalah B tambah C. Nah, berarti yang di atasnya tergolong high level, yang di bawahnya ini tergolong low level. Itu ya, jadi yang high level itu easy to understanding. Jadi lebih mudah kita berbicara atau lebih mudah kita mengerti. Nah, jadi kalau yang di sini, yang di bawah ini, kalau yang low level ini easy to machine to understand. Jadi kalau yang di sini easy to human, kalau yang di sini easy for computer. Jadi ini ya. Gitu. Jadi banyak bahasa pemrograman di luar sana yang bisa kalian pakai. Nah, salah satunya hari ini kita belajar tentang Java. Oke. Jadi kalau sebuah program itu running, jadi misalkan kalian buat programmer ya, ada kalian tentunya buat yang disebut dengan source code. Jadi source code itu akan di running oleh si komputer. Nah, jadi dia akan di running oleh komputer. Nah, dia akan menjadi mesin language atau bahasa mesin. Nah, barulah setelah dia ditransfer atau diterjemahkan, baru dia dieksekusi ke layar monitor atau komputer.
Oke ya, contohnya misalkan si programmer buat execute-nya misalkan void misalkan ya. Jadi misalkan sistem atau kita pakai cout misalkan yang pakai C++ atau mau pakai langsung print line boleh, juga tergantung dari contohnya misalkan cout atau print line ya. Ini contoh saja. Hai gitu misalkan. Nah, di komputer akan menerjemahkan ke dalam compiler. Terus kemudian jadi di sini tingkatnya high levelnya, terus kemudian di sini low levelnya, baru dia ditampilkan bahwa komputer. Jadi di eksekusinya memunculkan high. Itu proses dari eksekusi sebuah program. Nah, jadi dalam perkembangannya ya, jadi dalam bahasa komputer itu sendiri, jadi perbedaan bahasa atau perbedaan di bahasa language-nya harus menggunakan compiler yang berbeda. Jadi misalkan kalian mau menjalankan ini di device yang berbeda, tentunya compilernya juga harus berbeda. Nah, jadi makanya kita harus membuat sebuah bahasa pemrograman yang portable, yang bisa tanpa kita harus menggunakan compiler. Nah, jadi ini di sini ini ada compiler ya. Jadi dia mengcompile dari jadi dia mengcompile dari source code, terus kemudian bawa ke machine language, layar monitornya akan memunculkan dieksekusi. Oke. Nah, jadi kalau kalian tahu konsep dari program itu sendiri, jadi kalau kita butuh menampilkan di beda device, tentunya kita butuh compiler itu sendiri. Nah, seiring perkembangan itu, terbitlah yang disebut dengan Java. Jadi para programmer atau para penciptanya menciptakan sebuah konsep bahasa pemrograman Java yang diciptakan oleh kalau kalian tahu Sun Microsystem. Jadi dia yang menciptakan bahasa pemrograman Java itu sendiri, atau yang nge-develop itu si Sun Microsystem. Dia Java ini tergolong portable language ya. Karena apa? Karena dia bisa dieksekusi atau bisa di programnya sama atau bahasanya sama, dia bisa dijalankan di komputer yang berbeda atau device yang berbeda. Nah, karena apa? Karena program itu ditranslate dulu menjadi bytecode, baru diintegrasikan ke machine language-nya. Nanti kita akan lihatkan bagaimana konsep dari, kalau yang ini konsepnya adalah pemrograman yang dulu ya. Jadi oke ya. Terus kalau yang ini kita akan buat konsep dari Java-nya. Nah, kalau Java-nya itu sendiri, jadi setelah dia jadi setelah dia di source code, terus kemudian dia dimasukkan ke dalam jadi setelah dia dimasukkan ke dalam, misalnya kita write program, setelah programnya selesai jadi source code, nah di sebelum dia masuk ke compiler, jadi Java itu punya compiler sendiri ya. Jadi Java itu punya compiler sendiri. Java compiler dia terjemahkan dulu menjadi si bytecode. Jadi dia diterjemahkan ke dalam Java
bytecode. Nah, dari Java bytecode itu sendiri, barulah si bytecode-nya ini di interpreter. Jadi setelah dia di interpreter menjadi bahasa mesin, nah baru ditampilkan. Jadi ada tambahan lagi, ini kan compiler juga ada, cuma bedanya kalau yang di sini menggunakan device-nya, kalau yang di sini kita menggunakan Java compilernya. Jadi dari sini dia dirubah dulu jadi Java bytecode, barulah di interpreter ke machine language-nya. Jadi mau machine language-nya seperti apa atau komputernya seperti apa, dia bisa dieksekusi. Yang ini adalah Java. Ya, jadi itu konsep dari Java itu sendiri. Nah, kalau kalian berbicara tentang Java, jadi kita tidak lepas dari tools atau IDE yang kita gunakan. Jadi kalau kita persiapan nih, prepare sebelum kita menggunakan Java, kita butuh Java-nya sendiri. Terus kemudian setelah kita tahu Java yang kita gunakan apa, tipenya ya, terus kemudian kita masuk ke tools atau IDE, atau kemudian kita text editor. Nah, jadi saya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Jadi sebenarnya banyak ya, ada NetBeans, terus kemudian Notepad++ juga ada, terus kemudian ada Eclipse juga, terus kemudian banyak lah ya. Kalau saya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau kalian lihat di browser ya, jadi kalau kita pertama kali kita menjalankan sebuah Java, kita harus download dulu Java-nya. Oke, kita download dulu Java SE. Nah, kita download dulu. Nah, jadi ini ada Java SE 16, 15, terus ada 11. Nah, jadi yang terbaru adalah 16. Cuma kayaknya ini Java SE the last release, oh ini udah the last release-nya. Tapi kalau kalian mau pakai yang biar nggak perlu updatean lagi, dia pakai yang Java 11-nya. Jadi ini bisa kalian download Java 11-nya. Jadi setelah kalian ngedownload si Java-nya ya, jadi dia akan masuk ke local. Jadi dia pilih di sini kalian pakai yang mana ya. Jadi kalian mau pakai yang Windows ataupun yang pakai yang Mac OS. Jadi silahkan kalian download. Misalkan kalian pakai yang Windows, tinggal di running, terus kemudian yang ini dia akan muncul, tinggal di accept, lalu di download. Nah, baru download JDK-nya. Nah, biasanya diminta untuk sign in dulu di sini ya, atau sign up. Jadi kalian diminta untuk memasukkan Oracle account kalian, atau kalau kalian mau buat account-nya bisa. Jadi setelah buat account-nya, otomatis kalian setelah verifikasi email ya, jadi otomatis akan terdownload. Nah, setelah di download, kemudian kalian install JDK-nya. Nah, nanti setelah kalian instalasi selesai, kalian tinggal kenalkan Java-nya itu ke dalam environment variabelnya. Jadi kalau kalian lihat di Windows ada environment variable, kalian tinggalkan lihat gininya, apa namanya, proses dari JDK-nya, kalian bawa ke pad-nya di environment variabelnya ya. Jadi tinggal di kalian isikan ininya, tab dari tempat instalasi JDK kalian. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yang kita install adalah Visual Studio Code.
Oke ya. Jadi ini, jadi kita, kenapa saya pakai Visual Studio Code, karena dia pluginnya banyak ya, jadi saya bisa pakai untuk coding yang lain. Misalkan saya besok mau belajar C++ atau mau belajar yang lain, saya bisa pakai ini untuk di bahasa pemrograman yang lain. Oke ya. Oke ya, jadi setelah kita instalasi di Visual Studio Code-nya, jadi kalau kalian lihat di tampilan Visual Studio Code di awal, oke ya, jadi kita membutuhkan beberapa ekstensi yang kita akan pakai di Visual Studio Code-nya kita. Jadi yang pertama ada Java Extension Pack. Nah, jadi ini kalau teman-teman install, kita biar bisa mempermudah kita untuk create project-nya. Jadi ada debug-nya, Java Test Runner-nya, jadi semuanya kita bisa pakai di Java Extension Pack-nya. Terus kemudian untuk tema sendiri saya pakainya yang Dracula. Oke ya, jadi kita pakai yang Dracula. Jadi ini tulisannya dan segala macam dari temanya ini kita pakai yang Dracula. Terus kemudian saya juga pakai untuk pembuatan ikonnya, saya pakai yang Visual Studio yang VS Code icon seperti ini. Jadi ini yang saya pakai untuk VS Code iconnya. Oke, terus kemudian yang selanjutnya dari Visual Studio sendiri, jadi saya juga memakai beberapa penunjang lainnya ya, jadi VS Studio Code. Terus kemudian kalau kalian ada yang tertarik dengan C++ juga ada di sini, ataupun yang lainnya. Jadi sementara kita pakai yang 3 dulu. Jadi ada Java, oke. Terus kemudian ada VS Code icon-nya, oke. Nah setelah itu kita punya Dracula. Oke, jadi kalau sudah benar, kalian tekan Windows Shift P, Ctrl Shift P di keyboard kalian. Secara bersamaan dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi tinggal kita create Java Create Project, terus kemudian pilih No Build Tools. Nah, kita misalkan taruh foldernya kita di mana. Misalkan kita buat folder di dokumen, misalkan kita buat template di sini ya. Ini folder Java OP. Oke, terus kemudian select the project location. Terus setelah itu, baru nih input a Java project name. Jadi kita diminta untuk menginputkannya. Misalkan nama projectnya kita adalah main atau latihan. Oke, di enter. Nah, selanjutnya dia akan membuat sebuah Java. Nah, dia ada dua folder di sini ya. Ada src, terus kemudian ada library-nya. Tuh ya. Oke, terus kemudian di sini ada app.java-nya. Ya. Jadi kalau ini kalian hapus, delete itu. Oke, kita bisa buat folder new file baru, misalkan namanya main.java. Oke, nah terus kemudian di sini atau kalian klik di sini fungsi mainnya, nah, dia langsung ada di sini. Oke, ya. Jadi
kita tinggal katakan bahwa ini adalah public static void main-nya. Jadi nama kelasnya kita, function untuk kita fungsi utamanya. Terus kemudian kita buat sysout, jadi kita tinggal panggil sysout. Nah, jadi ini sysout-nya sudah ada di sini. Jadi kita tinggal panggil sysout. Oke. Nah, misalkan kita mau buat hello world. Oke, terus kemudian kita running. Oke, nah terus kemudian biar dapat kita pindahkan ke kanan. Oke, nah hello world. Jadi dia akan running di sini. Oke ya. Jadi itu dulu sedikit pengenalan tentang Java agar kalian bisa memahami ya. Pertemuan selanjutnya kita pakai mengenai tentang variabel, terus kemudian tipe data, konsep if dan perulangan. Nah, baru kita masuk ke bagaimana membuat sebuah objek atau metode. Sebelum kita belajar membuat sebuah metode. Oke, cukup video saya hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan menonton video. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana masa belajar. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like. Kalau ada pertanyaan bisa masukkan kolom komentar atau bisa langsung email saya. Oke, terima kasih.